Nah, sebelum nanti kita masuk ke tanya jawab ya, seperti tadi saya katakan, hari ini kita bincang-bincang dhamma saja, pertemuan pertama. Bante, bagaimana kalau saya punya pengalaman yang buruk dengan hantu? Atau bagaimana kalau Bapak Ibu takut dengan hantu? Kalau Bapak Ibu takut dengan hantu, saya beritahu jimatnya. Ya, ada jimatnya ya. Jimatnya itu adalah rawatlah 5 sila. Bapak Ibu mungkin tidak tahu betapa dahsyatnya 5 sila. 5 sila itu dahsyat luar biasa. Seorang biku, kami tidak ada itu amulet nggak ada, lihat. Saya nggak pakai amulet ya. Tapi seorang biku itu dijaga oleh silanya, termasuk para samanera, para atasilani ya. Kadang kami masuk ke tempat-tempat yang angker, kadang di agak hutan begitu ya, bukan hutan tetapi wiharanya itu masuk begitu ke agak pedalaman. Bahkan di Makassar itu para biku pernah masuk ke daerah namanya Yamatitam, harus jalan kaki 8 jam. Nah, para biku tidak jarang ya datang ke tempat-tempat yang mengerikan, kemudian mungkin ada makhluknya. Tapi apa yang melindungi para biku? Sila. Dan Bapak Ibu Saudara, apa yang melindungi Bapak Ibu dari gangguan makhluk halus? Juga adalah 5 sila. Orang yang memiliki 5 sila, Bapak Ibu tidak akan diganggu oleh makhluk halus. Kenapa? Makhluk halusnya itu juga tidak bodoh ya. Dia sungkan, karena ini orang calon lahir sebagai dewa, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau orang yang calon lahir sebagai dewa menjaga sila dengan baik, ya dia juga tidak mau ganggu. Kemudian dikatakan, barangkali ada yang pernah melihat ya, nanti boleh kabarkan ke saya. Orang yang merawat sila dengan baik ya, auranya itu berbeda, seperti ada cahaya yang melindungi. Jadi Bapak Ibu Saudara, makhluk halus itu bisa tahu orang yang memiliki moral dengan orang yang tidak memiliki moral. Jadi Bapak Ibu tidak perlulah mencari jimat-jimat lain. Jimat yang paling kuat adalah merawat 5 sila. Karena di Thailand itu orang Thai itu senang sekali jimat. Bahasa Thainya prak krang. Prak krang ya. Krang itu artinya instrumen. Jadi tapi kalau digabung prak krang itu jimat. Jimat yang berbentuk, ada yang berbentuk Buddha, ada yang berbentuk biku-biku yang sudah meninggal begitu ya. Dan kalau orang Thai ketemu biku pasti mintanya itu. Kalau ketemu saya kadang dipanggil acan. Acan itu artinya guru ya. Biku kadang dipanggil acan. Kalau biku yang muda seperti saya dipanggil Luang Pi. Jadi kalau ketemu siapapun, karena kalau di Thailand kan rata-rata Buddhis ya, 90% Buddhis. Thailand itu ada 80 juta jiwa, 90%-nya Buddhis. Jadi kalau saya ke bandara, kadang penjaga airport bisa Luang Pi,ขอพระเครื่องหน่อย. Itu bahasa Thainya ya. Bante, minta jimat begitu. Nah, kenapa mereka senang jimat dari biku? Kata mereka kalau yang dari biku asli. Padahal mereka bisa beli sendiri. Ada yang pernah ke Thailand? Ada ya, pasti ada, saya yakin ya. Saya ketemu beberapa umat yang pernah ke Thailand. Nah, jimat-jimat itu juga banyak yang jual di jalan begitu. Ada yang 50 baht, ada yang 100 baht, ada yang 200 baht, ada yang dilelang. Pernah yang dilelang itu jimat kecil begini ya, terlelang 31 miliar. Jadi di Thailand itu jimat-jimat kalung itu seperti kalau di Indonesia seperti keris. Keris itu di Indonesia ada yang dilelang sampai sangat mahal. Nah, di Thailand juga seperti itu. Tapi itu ada ceritanya. Kenapa bisa dilelang sampai 31 miliar? Itu ada ceritanya. Orang yang menggunakan itu mendapatkan dari seorang biku meditasi, bikunya sudah meninggal. Kemudian dia kecelakaan, mobilnya hancur semua. Tapi dia dan keluarganya di dalam tidak luka sedikit pun. Nah, karena itu jimatnya menjadi dikatakan punya kesaktian, ya. Padahal mungkin yang menyelamatkan mereka adalah safety belt begitu ya. Bukan jimat itu. Ya, tapi jimat itu akhirnya jadi mahal. Bapak Ibu Saudara, saya menyarankan ya, Bapak Ibu jangan meletakkan keyakinan pada barang-barang jimat seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa mengurangi keyakinan kita pada hukum karma.
Kalau Bapak Ibu yakin hukum karma, berbuat baik akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungan, maka itu sudah sangat cukup. Dan kalau Bapak Ibu terlalu percaya, bisa terjadi dua hal ya. Satu, Bapak Ibu barangkali bisa ditipu orang, betul ya? Karena kita tidak akan pernah tahu ini jimat yang mana yang asli, yang mana yang tidak asli. Jadi Bapak Ibu bisa saja ditipu orang. Atau Bapak Ibu bisa tertipu keyakinan diri sendiri. Ini kisah nyata di Thailand. Ini terakhir, setelah itu kita tanya jawab ya. Sudah hampir 8.30. Di Thailand pernah ada seorang, dia yakin sekali kalau jimatnya itu dia pegang, dia kebal. Kemudian saking yakinnya dia tantang temannya untuk nikam perutnya. Dia sambil megang jimat yang dia yakini sangat sakti. Ternyata apa yang terjadi? Tembus Bapak Ibu, masuk berita nasional. Makanya saya tahu, karena saya lihatnya itu di Line Today. Kalau di Thailand pakai Line, mereka tidak pakai WhatsApp. Jadi saya lihat di Line Today, orang ini masuk berita nasional dan sekarat masuk rumah sakit. Nah, ini adalah contoh orang yang terlalu yakin jimatnya itu sakti, akhirnya dia tertipu oleh keyakinannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, bahaya dari jimat itu bisa dua. Bapak Ibu bisa tertipu oleh orang lain, atau mungkin tertipu oleh keyakinan diri sendiri. Nah Bapak Ibu, itu bincang-bincang kita hari ini ya. Ya, lebih banyak membahas tentang hantu ya, dan bagaimana cerita kisah hantu di dalam suta. Sekarang kita masuk tanya jawab saja, masih ada setengah jam ya. Mau tanya apa saja boleh. Hanya ya belum tentu saya bisa menjawab ya. Ya Bapak Ibu silakan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bertanya. Ya silakan Bapak yang di belakang baju putih. Terima kasih Bante. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Padmadiana Bante. Pertama tadi saya mendengar cerita dari Bante tentang adanya makhluk-makhluk peta ya Bante ya. Mungkin ada di peta watu Bante ya. Tidak kedengaran apa bagaimana? Kurang jelas mic-nya. Oh ya, tadi tentang makhluk-makhluk peta Bante ya. Mungkin dari peta watu Bante ya. Cerita-cerita tentang Bante Magdalena ini ya. Kedengaran jelas? Apa gak kedengaran suara saya? Kurang pelan? Karena gemah ya. Coba mic-nya agak ya? jauh. Oh gitu Bante. Mic-nya dijauhi. Iya Bante. Diturunin. Iya. Memang suara saya menggema kan Bante. Kadang-kadang orang-orang ini kan takut dengan hantu Bante ya. Karena mungkin sebenarnya buat takut itu pikiran Bante. Misalnya kemarin ada, ya kalau saya cerita jadinya nanti pada takut pada ke WC misalnya kan, kayak Cai Fong misalnya kemarin waktu pertama kali ke sini mendengar ada ketika kamar kecil ada orang menyanyi misalnya Bante kan, padahal tidak ada orang menyanyi di situ kan. Nah, jadi kan sebenarnya kalau begitu cerita begini jadi takut gitu ke kamar mandi gitu kan Bante. Padahal mungkin sih nggak ada apa-apa barangkali Bante ya. Jadi kan kadang-kadang ketakutan ini dibuat sugesti oleh pikiran sendiri. Kemarin juga kami sempat membawa, ada istri saya yang bawa Bante, bawa ada anak indigo ke sini untuk mengecek semua lingkungan sini ada makhluk-makhluknya di mana gitu ya. Dan ada yang di mobil, di luar sana dan sebagainya gitu Bante. Nah kalau diceritain semua nanti pada takut semua pada ke sini. Jadi lebih baik saya nggak cerita Bante gitu. Jadi pertama bahwa sebenarnya ketakutan itu ada di dalam pikiran kita sendiri Bante. Ya. Nah barangkali itu Bante. Terus kemudian yang mohon pendapat Bante tentang hal ini. Apakah kita kalau saya sendiri sih begitu ada cerita, oh di mobil sana, di luar sana, mobil biara sana ada ini, saya sih biasa aja lah, nggak terlalu berpikir. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kalau kita ceritain jadi takut begitu. Nah itu mohon Bante mensikapi ini. Itu yang pertama Bante. Yang kedua, saya malah lupa Bante.
Tapi nanti ini pertama dulu Bante ya, pertanyaan Saya itu. jawab dulu yang pertama, Ya, nanti dilanjutkan ya. Karena Bapak saja lupa, apalagi nanti saya gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini terima kasih diberi pertanyaan bagus ya. Karena memang betul, kalau tidak ditanya seperti ini kasihan Bapak Ibu ya. Sudah ketakutan kemudian ditinggal begitu saja. Nah, jadi ini berkat Saudara Anton ini ya. Kan pilih topiknya gaib begitu ya. Jadi sekarang jadi takut semua. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini bercanda ya. Ya Bapak Ibu Saudara, saya kasih tips. Tips ini bagus sekali kalau mau dipraktekkan. Bagaimana cara agar tidak gampang takut hantu? Caranya adalah tolong jangan nonton film hantu. Iya. Karena ketakutan-ketakutan kita itu salah satu sugestinya itu dari film. Padahal film itu Bapak Ibu memang didesain agar menakuti Bapak Ibu, kan begitu? Kan hantunya tiba-tiba buer begitu ya. Kadang sudah pintunya sudah berbunyi. Kita pikir hantunya mau keluar ya. Hantunya nggak mau keluar. Orangnya masuk. Sudah masuk 3 menit baru buar begitu. Yang bikin terkejut itu sound system. Jadi dulu saya punya teman yang dia senang sekali nonton film hantu. Jadi dulu saya nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu dia senang beli DVD bajakan ya, 1 biji 6.000. Nggak tahu di Samarinda ada atau enggak. Sekali beli 1 plastik gini banyak film hantu semua. Lalu saya tanya, kamu nggak takut nonton film hantu? Enggak, saya sampai ketiduran kata begitu. Ternyata dia curang Bapak Ibu. Dia nonton film hantunya cuma pakai subtitle, suaranya dia tutup. Pantesan ngerinya hilang begitu ya. Karena yang ngeri itu ternyata salah satunya sound systemnya. Dan saya pikir kalau Bapak Ibu ngajak hantu nonton film hantu, hantunya pun takut. Ya. Nah, karena film hantu itu didesain untuk menakuti kita. Nah, jadi kalau orang yang sangat takut hantu atau orangnya itu tidak punya sifat berani, jangan nonton film hantu. Stop. Lalu kalau teman lagi cerita hantu, kita menghindar gitu. Jangan dengerin. Pelan-pelan Anda akan berkurang rasa takutnya. Kemudian juga harus dipahami, hantu itu tidak semengerikan yang tapi tadi saya ceritakan ngeri-ngeri ya. Ya ini cerita yang ekstrim ya. Tapi seringnya yang kita dengar begitu ya. Kalau orang ketemu hantu, kadang dia juga nggak sadar kalau itu hantu. Sampai kalau sudah lewat. Ngerti maksudnya ya? Seperti di dapur ada orang tuanya, mungkin seperti papa, seperti ayahnya. Jalan ke depan, ayahnya di depan. Lah tadi yang di belakang siapa? Nah itu sangat sering ya. Atau ada seperti sepupunya begitu. Nah kadang orang ketemu makhluk halus, dia juga tidak tahu itu makhluk halus. Karena makhluk halus tidak semuanya mengerikan. Dan kalau Bapak Ibu bertemu atau ada makhluk halus yang cari perhatian, ini bahasanya Bante Utamo. Jadi Bante Utamo menyarankan jangan menggunakan bahasa diganggu makhluk halus, tapi ganti saja makhluk halus cari perhatian, begitu ya. Kenapa dia cari perhatian? Ya mungkin iseng seperti anak-anak, atau mungkin dia butuh pelimpahan jasa. Jadi Bapak Ibu kalau melihat atau mendengar suara yang Bapak Ibu sudah yakin sekali itu bukan makhluk, sudah yakin sekali kalau itu adalah makhluk halus, Bapak Ibu pelimpahan jasa saja. Caranya bagaimana pelimpahan jasa? Duduk merenungkan semua kebajikan yang pernah dilakukan, kemudian baca etawata, itu ada di Parita Biru. Zaman sekarang Parita Biru sudah ada di HP, namanya My Parita, boleh di download. Bahkan ada audionya dari Bante Damadiro. Jadi bisa cari Parita Etawata. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada Parita, boleh dihafal satu kalimat ini. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Ini kalimat untuk pelimpahan jasa. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Contoh, semoga semua kebajikan yang telah pernah saya lakukan
baik di masa lampau maupun di masa sekarang, kebajikan ini melimpah pada makhluk halus yang ada di sekitar sini, atau mungkin makhluk halus yang tadi menampakkan diri. Semoga makhluk itu mendapatkan limpahan jasa kebajikan, terkondisi berbahagia, terkondisi lahir di alam bahagia. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Ya, Bapak Ibu boleh baca itu 3 kali. Ya, 1 kali juga cukup sebenarnya. Tapi agar lebih kuat tekadnya, boleh dibaca 3 kali. Bante, kadang sudah ketakutan palinya lupa. Misalkan begitu ya. Sudah bahasa Indonesia saja ya. Ya, saya limpahkan kebajikan yang pernah saya lakukan kepada Anda begitu. Kalau di hotel, di luar negeri, mendapat suasana-suasana yang mengerikan. Lalu terakhir, kalau sampai bermimpi dan sebagainya, baca Abhaya Paritah. Singkat sekali. Jadi Bapak Ibu yang rajin hafal Parita, boleh dihafal Abhaya Parita beserta artinya. Ya, nanti dibaca artinya. Ya, setidaknya pernah baca artinya. Kalau tidak hafal artinya tidak apa-apa, hafal Parita Palinya, tapi pernah baca bahasa Indonesianya. Begitu ya. Nah, itu sangat baik kalau Bapak Ibu mimpi buruk atau malam ingin tidur diganggu, baca itu. Ya, ini dari pertanyaan Bapak tadi yang di belakang ya. Bagaimana kalau muncul rasa takut? Ya baik Bante, terima kasih. Ini dia pertanyaan tadi menyambung Bante. Jadi saya pernah punya pengalaman Bante di Mendut tahun 93. Saya di sana pada waktu itu ada barak-barak di belakang. Zaman dulu bukan nggak serapi sekarang. Dan saya pernah tidur di sana sendirian karena saya nginap di Mendut. Nah itu benar Bante, saya ketindihan dan saya setengah sadar setengah tidak. Tapi ada sosok makhluk yang kayak merangkak di atas saya tidur gitu Bante. Tapi itu mengingatkan saya kejadian di Mendut Bante. Terus yang kedua juga saya pernah dulu waktu ini di Samarinda, anak saya itu Pundarika masih kecil Bante. Dia suka nonton film hantu Bante. Nah suatu saat jalan sama istri saya, dia di belakang di satu gunung, satu tempat yang konon angker. Tiba-tiba dari wihara kalau nggak salah waktu jam 11 malam Bante. Nah si anak ini tiba-tiba bilang, mak hantu gitu. Jadi kan karena anak sudah biasa lihat di film hantu, tiba-tiba di jalan dia bilang hantu. Mungkin itu hantu beneran, cuma kami lihat nggak berani lihat, kita langsung ngebut aja Bante gitu ya. Terus ini ada umat di Samarinda Bante, ini ada yang punya jimat ya Bante, kayak amulet lah, amulet. Kalau mungkin dari Thailand konon, amulet ini adalah terbuat dari tulangnya apa atau jenazahnya siapa, kemudian ada tanah kuburan dan sebagainya. Terus katanya ada semacam makhluk gumantong misalnya Bante ya. Gumantong itu konon menurut ceritanya saya lihat di internet itu adalah sesosok misalnya bayi yang digugurkan atau bayi-bayi yang meninggal tidak wajar gitu, kemudian diambil oleh biku yang punya tanda kutip punya kemampuan batin, kemudian dimasukkan ke dalam gumantong atau mungkin boneka-boneka yang kita kenal mungkin seperti spirit doll ya yang sekarang ini yang banyak orang dijual belikan Bante. Nah ini di Samarinda ada yang punya pada waktu itu setahun yang lalu dia bilang sudah punya 141 item gitu. Nah dan dia sangat, kalau menurut saya sangat percaya hal itu sehingga ketika kita memberikan pengertian hukum karma, dia tidak bisa mengerti Bante, tetap dia percaya begitu. Nah Bante, menurut Bante bagaimana? Benarkah adanya makhluk-makhluk gumantong ini Bante? Terima kasih. Iya, ini seperti yang tadi saya bilang di awal ya. Akhirnya kita jadi cerita kisah-kisah misteri. Nanti pasang lilin kita gantian. Satu orang cerita satu cerita. Iya. Mengenai temannya atau orang yang tadi diceritakan yang punya banyak amulet ya sampai 141. Kalau menyenangi amulet sebagai seni itu boleh ya, karena memang bagus. Nah maksudnya amulet itu Buddha-Buddha kecil ya. Kalau sebagai seni, sebagai koleksi,
Kalau ke Thailand itu bisa cari. Kalau Buddha Borobudur ndak ada, tapi kalau di Thailand seperti ada Buddha Jinarak, kemudian pergi ke Wihara Wat Bawon, melihat rupangnya bagus, mereka juga buat miniaturnya. Nah, kalau di Thailand tidak disebut jimat sebenarnya, tapi bahasa Thainya prak kreng, ya prak kreng. Hanya di Indonesia, ya juga di Thailand, beberapa orang meyakini ada yang ada isinya. Nah, itu yang dimaksud menjadi jimat. Nah, kalau ada orang yang senang mengoleksi itu sebagai jimat, itu juga adalah hak pribadi masing-masingnya. Saya tidak komentar mengenai hal itu. Nah, tetapi kalau saran saya secara Buddhis, alangkah baiknya seseorang itu mengoleksi prakrang berbagai bentuk hanya sebagai koleksi, senang terhadap seni agama Buddha atau seni-seni di Thailand. Seperti ada orang yang koleksi keris sebagai seni, ada orang mengoleksi keris sebagai pusaka. Nah, kenapa tidak disarankan seseorang mengoleksi prakrang itu dan dianggap sebagai jimat seperti yang dikatakan Bapak tadi? Masalahnya kalau seseorang sudah percaya bahwa kebahagiaan itu muncul dari jimat, nanti dia jadi sulit memahami hukum karma. Padahal agama Buddha itu yang paling awal adalah pandangan benar, betul ya? Jalan mulia berunsur 8, nomor satunya adalah pandangan benar. Apa pandangan benar itu? Pandangan benar itu fondasinya 2. Memahami kama wipaka atau hukum karma dan 4 kebenaran mulia. Jadi kalau dikatakan punya pandangan benar, fondasinya adalah hukum karma dan 4 kebenaran mulia. Nah, kalau seseorang jadi ragu akan hukum karma karena sudah terlalu percaya jimat, contoh, dia sudah tidak percaya kalau dia bisa jadi sukses itu karena berdana dan bekerja. Dia percaya dia bisa sukses kalau dia punya jimat A, punya jimat B, misalkan begitu. Atau dia sudah tidak percaya kalau dia bisa naik pangkat itu karena dia kerjanya baik, etikanya baik, orangnya baik. Tapi dia percaya dia bisa naik pangkat kalau dia punya jimat A, jimat B, jimat C. Nah, itu menjadi keliru. Nah, kalau hukum karma, kalau seseorang sudah tidak yakin dengan hukum karma atau keliru memahami hukum karma, maka seluruh dhamma-dhamma lainnya itu runtuh. Coba renungkan. Kita sama-sama renungkan. Ada satu orang tidak percaya hukum karma. Bisa diceritakan dhamma yang lain? Gak bisa, saya buktikan. Kamu rawat sila supaya hidupmu bahagia. Ngapain? Karena dia tidak percaya hukum karma. Betul ya? Mau dia percaya neraka dan surga? Gak mau. Mau dia percaya kelahiran kembali? Belum tentu. Jadi orang kalau tidak punya pemahaman hukum karma yang benar, dhamma-dhamma yang lain runtuh semua. Nah, itu bahayanya kalau seseorang senang mengoleksi jimat dan menjadi keliru. Tapi saya ulangi ya, orang yang senang mengoleksi prakrang atau seni-seni dari Thailand silahkan sebagai seni ya. Tapi kalau dia juga mengoleksi sebagai jimat itu hak pribadi. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak. Ya, anumodana.